Ayo kita bayangkan, saya memasak makanan yang menurut saya lezat dan istimewa. Saya masukin ke dalamnya materi-materi yang menurut saya penting dan enak. Pokoknya saya yakin kalau makanan saya ini pasti akan jadi super enak dan super dahsyat. Tapi masalahnya, bukan saya yang akan menikmati makanan ini. Bukan saya, tetapi dia. Jadi, orang yang ditargetkan menikmati masakan saya adalah dia. Dan setelah dicicipi, ternyata kok kecewa terhadap masakan saya. Atau mungkin tidak cocok dengan cita rasanya. Atau menurut dia masakan saya lezat, tapi dia lagi ingin makanan menu yang lain. Atau mungkin nyidam makanan yang lain. Atau mungkin ekstrimnya, bisa jadi dia alergi sama jenis makanan atau masakan saya. Singkatnya, dia ingin makan nasi pecel, ternyata saya masak gado-gado. Karena dari awal saya tidak tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin makan. Atau menurut dia, ini cuma nasi sambal kacang dicampur dengan sayur. Kesimpulannya, bukan juga sebuah gado-gado yang enak. Karena dia juga bisa masak ternyata. Dan karena udah butuh banget makanan, butuh makan, terpaksa dia terima masakan saya. Tetapi kemudian what happened? Dia rombak masakan saya, dia improve sampai dimasak ulang olehnya. Agar apa? Agar sesuai dengan keinginannya. Bayangkan, untuk bisa menikmati makanan, kita sampai memasak sampai 2 kali atau bahkan 3 kali demi menghasilkan makanan yang lezat dan cocok. Betapa borosnya waktu, tenaga, dan biaya yang harus keluar karena tidak link and match. Atau mungkin sudah link dengan tanda tangan MOU, tetapi at the end tetap nggak match. Hasilnya tidak cocok, tidak sesuai. Berarti MOU-nya tidur itu setelah resmi ditandatangani bersama. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau makanan atau masakan ini ibarat SDM lulusan satuan pendidikan. Bisa lulusan perguruan tinggi, SMK, atau lembaga kursus pelatihan. Pokoknya, mereka yang udah lulus dan mendapatkan ijazah dan atau sertifikat. Kalau dilakukan dengan cara memasak sendiri-sendiri seperti tadi itu, betapa sebuah pemborosan yang tiada tara. Dan bila ini sudah terjadi, berapa lama ketidakefisienan ini tercipta di tengah-tengah kita. Kita wajib tepuk juga dan wajib segera harus berubah. Coba kalau dari awal saya sebagai koki dan dia duduk bersama, kemudian bersepakat mau makan apa aja isinya, yang ada di dalam makanan yang dia inginkan, serta bagaimana resepnya akan dibikin. Dan bersama-sama, pasti lain ceritanya. Kalau dia ingin makanannya diisi materi soft skill dan karakter, ya resep atau kurikulumnya ya wajib relevan dengan permintaan itu, yaitu soft skill dan karakter. Hard skill ya adalah jelas. Jadi saya sebagai koki sangat salah kalau terus berimajinasi memutuskan sendiri mau masak apa, mau tak cemplungin apa aja di dalam wajan atau penggorengan itu. Kalau ini saya lakukan dan berkali-kali, maka akibatnya industri dan dunia kerja pasti terpaksa beramai-ramai mendirikan dan mengembangkan training center di industri. Atau bahkan mereka memutuskan untuk bikin sekolah sendiri, bahkan membuat kampus sendiri. Itu semua adalah bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap dunia pendidikan. Yang sulit link and match, apalagi nafsu nyemplungin materi-materi hard skill ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Hanya dengan berasumsi dan berdasarkan pemahaman dosen, guru, yang jangan-jangan
Mereka belum pernah nyemplung merasakan samudera nyata di dunia industri dan dunia kerja. Dan selalu bernostalgia dengan kurikulum masa lalu, pembelajaran masa lalu. Ketika mereka masih duduk sebagai siswa atau mahasiswa, diajari oleh dosen atau guru senior mereka. Padahal zaman sudah berubah. Sudah berubah zaman ini. Kemajuan teknologi semakin pesat, disrupsi semakin nyata dan semakin hangat terasa di tengah-tengah kita. Atau jangan-jangan dosen atau guru tersebut berkulit badak. Sampai-sampai nggak merasakan disrupsi sudah begitu kuatnya mendentum kehidupan masa kini. Itu namanya dosen gersang atau guru gersang, bukan berkarakter dosen subur atau guru subur.